Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali pada perkuliahan Lembaga Perwakilan Indonesia. Kali ini kita sudah beranjak pada topik ketiga, yaitu Theory of Representations. Kurang lebih pertemuan kali ini materinya akan terbagi ke dalam hmm, 3 subjek. Yang pertama adalah pengertian representasi, kemudian kita masuk kepada teori representasinya, dan yang terakhir adalah kita akan mempelajari apa hubungan representasi politik dengan pemilihan umum. Sumber yang saya gunakan dalam perkuliahan kali ini adalah buku Politics Andrew Haywood. Selamat menikmati. Mari kita mulai. Ada 3 poin yang disampaikan pada slide ini. Yang pertama adalah menekankan bahwa Haywood mengatakan bahwa pada negara yang modern saat ini, banyak negara di dunia yang kemudian menggunakan demokrasi representatif. Ya, jadi metode representatif political itu dianggap eligible untuk dilaksanakan dalam proses demokrasi. Mengapa demikian? Karena ternyata demokrasi secara langsung dianggap sudah tidak lagi dapat dengan mudah dipraktekkan ya. Salah satu faktornya adalah negara yang luas, jumlah penduduk yang semakin banyak, kemudian keberagaman yang semakin kompleks, ya, kepentingan semakin variety, menyebabkan demokrasi secara langsung itu semakin sulit untuk dilaksanakan. Nah, cara yang paling mudah untuk mendekati demokrasi secara langsung, yang artinya adalah government by the people, menurut Haywood adalah yang paling mendekati adalah dengan menggunakan representatif demokrasi. Ini akan kita bahas pada secara detail di pertemuan keempat. But yet the debate about the spread of democracy largely on the questions, ya, ini poin kedua, of what is representations, ya. Meskipun demikian, bahwa demokrasi representatif itu adalah closely enough to dengan demokrasi langsung, namun ada perdebatan, ya, perdebatan di kalangan akademisi. Bagaimana katanya perdebatannya itu apa yang dimaksud dengan representasi atau perwakilan itu kayak gimana sih gitu. Sehingga yang perwakilan itu kan sedikit mewakili banyak orang gitu, yang disebut dengan mewakili itu kayak gimana caranya gitu ya. Seperti apa, lalu siapa dan bagaimana, itu menjadi perdebatan. Sehingga menurut Haywood, untuk mengerti apa itu demokrasi representatif, pertama yang harus kita pelajari terlebih dahulu adalah teori tentang perwakilan itu sendiri. Next, what is representations? According to Haywood, representation is broadly a relationship through which an individual or group stand for or act on behalf of a larger body of people. Ya, representasi itu adalah seseorang atau grup yang kemudian berlaku, bersikap, berbuat, gitu, mewakili lebih banyak kelompok. Itu adalah representasi. Ya, contohnya di dalam kelas ini Anda memilih ketua kelas untuk mewakili Anda. Jadi ketika ketua kelas, segala tindakannya, perbuatannya itu dapat dikatakan tidak dilihat sebagai individu, tapi dilihat sebagai bahwa dia adalah personifikasi daripada kelas ini. Kemudian in democracy politic life, portray representation as politician as servant of the people. Jadi dalam demokrasi representatif gitu ya, di perwakilan itu dilihat sebagai bagaimana politicians itu kemudian
bertindak sebagai pelayan daripada masyarakat, dan segala tindakan mereka itu adalah tanggung jawab mereka on behalf ya, dengan nama atau mengatasnamakan gitu siapapun yang sudah memilihnya gitu. Jadi uh, perwakilan dalam politik itu adalah bagaimana si politicians itu mampu bersikap, berbuat, berperilaku atas nama masyarakat yang telah memilihnya. Dan itu adalah bentuk tanggung jawabnya ya. Kemudian, nah, namun kemudian pada kehidupan politik perdebatannya adalah bagaimana memastikan bahwa si politicians ini telah betul-betul perwakilan dari kelompok masyarakat. Harus ada cara dong yang kemudian bisa memvalidasi atau bisa memberikan legitimasi bahwa seseorang atau grup itu bisa mewakili sesuatu yang lebih banyak ya. Jadi bagaimana ketua kelas kamu gitu ya, atau orang yang nanti dipilih untuk sebagai ketua kelas itu menjadi representasi dari kelas ini. Nah, harus ada caranya dong gitu ya supaya menjadi legitimate. Oke, next. Nah, disinilah Heywood kemudian memaparkan theory of representations. Jadi ada 4 model representasi bagaimana caranya agar yang tadi kita bahas di slide sebelumnya. There is no single atau agreed theory of representation by the way. Jadi tidak ada bahwa trusteeship itu is better than delegation or the mandate is better dari keempatnya gitu. Jadi ini hanyalah pilihan ya, pilihan bagaimana sebetulnya representasi itu bisa diperoleh. Pertama adalah trusteeships, kemudian yang kedua delegation, ketiga the mandate, yang keempat adalah resemblance. Kamu bisa baca secara jelasnya nanti di buku Haywood. Mari kita bahas satu persatu. Oke, ada 4 poin yang akan saya bahas terkait dengan trusteeships. Ada pemikiran dari Haywood, Burke, kemudian John Stuart Mill. Kita mulai dari Haywood. Haywood bilang bahwa a trustee is the person who act on behalf of others using his or her superior knowledge, better education, or greater experience. Haywood lebih menekankan bahwa di sini orang yang nanti akan ditugaskan untuk bertindak atas nama orang lain gitu ya, atau ya bahasa sederhananya anggota perwakilan deh, itu dipilih karena dia memiliki kelebihan dari pengetahuannya, pendidikannya, atau dari pengalamannya. Ya, kelebihan itu dibandingkan dengan orang yang memilihnya, orang yang diwakilinya. Nah, sedangkan Bert di sini menjelaskan bahwa you choose a member. Ya, kamu memilih anggota perwakilan. But when you have chosen him, he is not a member of Bristol. Jadi Bristol itu nama tempat. Jadi ya kalau bahasa sederhananya, ketika kamu memilih anggota DPR RI di kotamu, dan ketika dia sudah terpilih, maka dia bukan lagi bagian daripada kotamu, tetapi bagian dari Indonesia gitu. Jadi but he is a member of parliament. Dia adalah lembaga perwakilan. Jadi dia tidak dia bukan hanya wakil kamu saja, tapi ada wakil rakyat-rakyat yang lainnya gitu. Yang tinggalnya nggak di daerah kamu. Nah, gitu. Your representative owes you not his industry only, but his judgment. And he betrays instead of serving you if he sacrifice it to your opinion. Jadi bisa jadi nanti ketika anggota perwakilan itu terpilih dan dia kemudian menjalankan fungsinya sebagai anggota lembaga perwakilan, judgement-nya dia sebagai anggota perwakilan itu bisa jadi tidak merepresentasikan kepentingan atau kebutuhan dari orang-orang yang sudah memilihnya. Gitu. Mengapa demikian? Nah, John Stuart Mill menjelaskan lebih jauh. Kata dia, not all political opinions are of
equal value. Jadi nggak semua opini dari rakyat yang memilih itu memiliki nilai yang sama atau worth it to be fight for gitu ya, untuk diperjuangkan. Mengapa demikian gitu? Jadi nanti si anggota parlemen itu kalau menggunakan teori trusteeships ini, dia akan menggunakan kemampuannya, pendidikannya, kebijakannya, pengalamannya dalam menjudge sesuatu. Nah, yang orang yang memilihnya itu don't mind, tidak apa-apa, gitu. Tidak apa-apa bila anggota perwakilannya kemudian membuat judgement dia sendiri. Ya, meskipun itu tidak lagi merepresentasikan gitu kepentingan daripada orang yang memilihnya. Itu adalah teori trusteeships. Misalkan contoh kasus deh biar kamu nggak pusing. Contoh kayak gini deh. Buruh, kamu masih ingat Undang-Undang Cipta Kerja? Di Tangerang banyak buruh kan. Kemudian mereka berdemonstrasi tidak sepakat dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Tapi anggota DPR asal Dapil Tangerang itu tetap menyetujui adanya Undang-Undang Cipta Kerja. Mengapa demikian? Karena dia menggunakan wisdom-nya dia pribadi, menggunakan knowledge-nya, menggunakan informasi yang dia miliki, menggunakan experience-nya dan menilai bahwa Undang-Undang Cipta Kerja itu, hey, this is will benefit you. Maybe you don't realize right now, but later you will. Gitu. Jadi bisa jadi yang anggota DPR akan bisa mengatakan, oh ini sangat bermanfaat, ini sesuai dengan konstitusi, ini sesuai dengan kebutuhan negara kita saat ini. Gitu. Nah, ketika kamu melihat itu, dia tidak lagi merepresentasikan kepentingan kamu. Loh gimana sih? Kan kamu ada orang yang saya pilih dari Dapil Kota Tangerang. Nah, kalau misalnya itu yang terjadi, ya ini disebut dengan trusteeship, ya, di mana orang yang mewakili itu dapat bertindak sesuai dengan judgment-nya dia. Makanya dibilang sebagai a moral duty. Ya. Ada keuntungan dan ada kelebihan dan kekurangannya. Oh jelas ada kekurangan dan kelebihannya. Ya. Jadi kelebihannya adalah nanti rakyat itu akan memilih, dan kalau menggunakan metode ini rakyat pasti akan memilih atau voters akan memilih dengan menggunakan caranya yang rasional. Kalau kata John Stuart Mill, rasional itu maksudnya adalah dia akan menghitung, ya, akan berhitung positif dan negatifnya, apakah orang ini punya kemampuan, apakah orang ini memiliki program-program yang akan memberikan benefit kepada voters gitu ya, apakah orang ini punya pemahaman yang bagus apa sebagai anggota lembaga perwakilan gitu. Jadi keuntungannya adalah voters akan mencari politician yang profesional. Jadi bukan sekedar memilih karena dia orang Bojonegara, kita sesama orang Bojonegara harus memilih dong asal Bojonegara. Atau wong Banten, kita harus memilih sesama wong Banten. Nah, itu bukan rational voters. Kalau rational voters akan dilihat, oh dia lulusan mana? Paham nggak tentang pemerintahan? Backgroundnya kayak gimana? Rekam jejaknya ada tindakan korupsi kah? Ada, nah itu disebutnya. Ini kelebihannya daripada trusteeship, ya, bahwa votersnya menjadi rasional dan politiciannya menjadi profesional. Kemudian, nah pemahaman dari trusteeships itu mengapa muncul trusteeships itu? Munculnya trusteeships itu karena pemahaman ini bahwa orang yang memiliki kapabilitas, knowledge, pengetahuan, pengalaman itu hanya sedikit. Ya, jadi di sini dibilang bahwa it is based on the belief that knowledge and understanding are unequally distributed in society, in the sense that not all citizens know what is best for them.
Jadi ini adalah basis pemikiran daripada trusteeships, bahwa ada understanding bahwa tidak semua orang memahami apa yang baik buat dirinya, sehingga membutuhkan anggota perwakilan yang memiliki kemampuan lebih daripada voters gitu ya. Oke, kritiknya. Nah, apa sih bahayanya daripada metode atau teori representatif yang trusteeship ini? There is a little evidence, for example, to support Burke and Mill's belief that education breeds altruism and give people a broader sense of social responsibility. Jadi, ya kalau orang yang percaya dengan trusteeships ini, husnuzonnya gede banget gitu. Berprasangka baiknya gede banget sama politicians gitu, karena kalau orang yang skeptis ya dengan pemikiran ini, pengetahuan itu tidak sama dengan altruism loh gitu. Orang yang punya pengetahuan tinggi belum tentu altruismnya bagus juga. Apa sih altruism? Altruism itu apa? Moral ya, moral yang baik gitu. Ketulusan gitu, kebaikan lah yang dimiliki oleh seseorang, altruism. Jadi banyak juga kan terbukti kayak di Indonesia lah, yang kita pilih anggota perwakilan itu semuanya bukan orang, lebih banyak orang yang memiliki pengetahuan, memiliki kekayaan lebih, memiliki pengalaman yang lebih gitu ya, cendekiawan, ahli agama, ahli pengetahuan gitu, pengusaha, komandan, panglima, jenderal. Tapi kemudian korupsi paling banyak di anggota lembaga perwakilan, ya kan? Korupsi, nepotisme masih sering ditemukan. Jadi inilah kritik terhadap trusteeships, bahwa politician akan melakukan tanggung jawab sosialnya terhadap voters dan akan mengedepankan sikap altruismnya dalam melaksanakan tindak tanduknya. Ternyata evidence-nya sangat kecil seperti itu. Jadi inilah baru yang pertama ya, teori representasi trusteeship. Selanjutnya adalah delegations. Nah, ini bedanya delegation sama trusteeships. Ada 1, 2, 3, 4. Ada 5 points yang saya tulis di sini, yang saya dapatkan atau saya rangkum dari Haywood. Yang pertama adalah delegations. Delegate adalah orang yang akan nanti bertindak ya, as a conduit conveying the view of others while having little or no capacity to exercise his or her own judgment or preference. This is the big difference between trusteeships and delegations. When trusteeships, politicians are able to give his own judgment. In delegation, politician cannot do that. Jadi di sini dibilang bahwa there is no capacity to exercise his or her own judgment or preference. Jadi yang disebut dengan delegasi itu adalah orang yang dipilih, yang ditunjuk untuk mewakili larger group ya, society. Tapi ketika dia melaksanakan tugas perwakilannya itu, dia tidak boleh menggunakan atau bertindak sesuatu yang di luar apa yang diperintahkan atau yang dipercayakan atau yang ditugaskan oleh yang diwakilinya. Itu namanya juga delegasi. Contohnya apa ya? Contohnya duta besar. Duta besar dipilih, tidak boleh dia mengeluarkan kebijakan luar negeri sendiri gitu. Dia itu adalah perwakilan negara Indonesia, perwakilan presiden, perwakilan ya negara lah ya. Ketika berada di sana, dia tidak bisa keluar dari kebijakan yang sudah dibuat oleh presiden dan legislatif. Jadi tindakannya hanyalah sesuai dengan conduct-nya aja, sesuai dengan rule-nya.
gitu. Nah, those who favor this model, ya, usually support mechanism that ensure that politicians are bound as closely as possible to the view of the represented. Jadi, kalau misalnya lembaga perwakilan yang menggunakan metode delegasi, maka akan ada metode di mana metode tersebut digunakan untuk mengikat anggota lembaga perwakilan itu sehingga dia tidak mampu bekerja di luar apa yang diinginkan oleh votersnya. Nah, metode-metode itu antara lain adalah nah, di poin ketiga adalah inisiatif atau recall dan referendum. Mungkin kalau referendum itu seperti yang terjadi pada sistem parlementer ya. Ketika terjadi perdebatan antara presiden, perdana menterinya dan parlemennya dan mereka deadlock, maka akan dikembalikan kepada voters. Voters yang nanti akan menentukan referendum. Nah, kalau recall itu misalkan begini, kita balik lagi ke contoh tadi tentang Undang-Undang Cipta Kerja dan buruh di Tangerang. Ketika melihat, kok dia bertindak di luar apa yang kita mau? Kita kan buruh menginginkan, buruh yang ada di Tangerang menginginkan wakil rakyat mencabut gitu ya. Undang-Undang Cipta Kerja tidak usah dibahas, gitu. Batalkan. Tapi kan tidak terjadi. Nah, voters punya kekuatan untuk merecall. Merecall itu ada ya dipecat lah, di-impeach anggota lembaga perwakilan yang berasal dari dapil Tangerang. Gitu. Di recall misalnya gimana cara merecallnya? Bisa dengan menggunakan petisi ditandatangani oleh berapa gitu ya batasannya gitu. Nah, kalau itu terjadi maka akan terjadi pergantian antar waktu namanya. Jadi anggota DPR diganti gitu, dengan yang di bawah dengan suara yang berada di bawahnya gitu ya. Jadi ini yang disebut dengan recall. Kemudian, nah apa sih kelebihannya gitu ya? Wah, kelebihannya sebagai voter seneng dong gitu kan, bahwa kita punya kendali penuh terhadap anggota lembaga perwakilannya gitu ya. Makanya di sini disebut dengan there is a broader opportunity for popular participation gitu ya, and serve to check the self-serving inclination of professional politicians gitu. As a voters gitu, we can evaluate our ini representatif gitu. Bahkan we can recall gitu ya. Kita punya sistem punishment yang nggak harus nunggu 5 tahun yang akan datang. Kalau trusteeship kan punishmentnya adalah ya jangan dipilih lagi nanti dalam pemilu yang akan datang. Tapi kalau delegation, you can right away recall your representative gitu. Nah, the critic is delegation limit the scope of leaderships and statesmanships ya. Dalam teorinya delegasi gitu ya, kalau kita menggunakan delegasi nih political representationnya ya anggota-anggota DPR nanti yang terpilih itu adalah orang-orang yang punya lack of leadership dan statesmanship gitu. Mengapa demikian? Karena dia akan selalu follow public atau majoritarian voters ya, majoritarian interest or popular something that popular always jadi seksi untuk diperjuangkan, tapi hal-hal yang minoritas, hal-hal yang terpinggirkan gitu, kepentingan-kepentingan kelompok yang kecil gitu, mungkin tidak bisa diperjuangkan karena delegasi ya, dia tidak bisa menggunakan his or her own judgment. Nah, ini kekurangan daripada delegation. Oke, next it's mandate models ya, the mandate ya. Haywood bilang bahwa teori trusteeships dan delegations itu tercipta atau terjadi di saat partai politik itu belum terlalu muncul peran politiknya gitu. Nah, the mandate model ini lahir dari partai politik yang kemudian semakin besar perannya dalam dunia dan kehidupan politik ya.
Jadi mandate models ini dibilang bahwa representative or elected as foot shoulder of soldiers of for a party. Jadi anggota perwakilan itu adalah pasukannya partai politik gitu. Karena ya nowadays semua dalam elections itu pasti yang bicara pemilihan itu adalah pemilih partai politik atau peserta pemilu itu adalah partai politik gitu. Ya, Anda tidak bisa menjadi anggota lembaga perwakilan kalau Anda bukan bagian daripada partai politik gitu. This is based on the idea that in winning an election, a party gains the popular mandate that authorizes it to carry out whatever policy or program it outlines. Jadi karena peserta pemilunya adalah partai politik, maka dengan menggunakan mandat model ini, voters akan memilih, ya logikanya bagi rasional voters akan memilih program partainya dulu, oke, yang ditawarkan oleh partai politiknya dulu, baru kemudian dia akan melihat siapa yang memiliki kedekatan dengan votersnya atau yang memiliki capability more bagi voters gitu. Jadi the first thing yang dilihat adalah program yang ditawarkan oleh partai politik. That's why anggota partai politik kemudian terikat oleh program, terikat oleh janji-janji politik yang ya, sudah dikampanyekan oleh partai politik kepada voters. Ya, makanya dibilang bahwa anggota parlemen itu adalah soldiers for a party. Jadi mandate model ini menggambarkan bahwa teori representatifnya di mana anggota lembaga perwakilan itu didominasi oleh, jadi kekuasaannya lebih pada partai politik. Ya, jadi di sini akan terlihat bahwa partai politik memiliki kekuasaan lebih terhadap anggota perwakilan dibandingkan dengan delegasi. Kalau delegasi, voters itu memiliki kekuasaan lebih ya untuk mengontrol anggota perwakilannya. Tapi kalau mandat modal gitu ya, partai politik lah yang memiliki kekuasaan untuk mengontrol anggota lembaga perwakilannya. Mengapa demikian? Karena alasannya bahwa partai politiklah yang kemudian memberikan janji gitu ya, program-program dan anggapan ya voters memilih mereka karena mereka adalah bagian dari partai politik, not as his individual. Gitu. In effect, apa nih dampaknya gitu? Politicians serve their constituent not by thinking for themselves or acting as a channel to convey their view, but by remaining loyal to their party policy. Jadi dampaknya adalah anggota perwakilan akan lebih mengedepankan kepentingan partai politiknya gitu, di atas kepentingan votersnya. Mengapa demikian? Wah, berarti mereka anak partai politik dong, kan kita yang milih. Anggapannya bahwa Anda yang memilih dia berasal dari PDIP misalnya. Karena kamu milih PDIP-nya, karena kamu memilih program-program PDIP-nya. Sehingga PDIP punya kontrol penuh terhadap anggota perwakilannya. Tuh. Nah, apa sih kelemahannya dari mandat model ini? Gitu. Kelemahan di sini yang pertama adalah voters are not always the rational and well-informed creature. They can be influenced by a range of irrational factor. Jadi bisa masyarakat tuh tidak teredukasi gitu untuk menjadi pemilih yang rasional dengan menggunakan mandat ini. Partai dengan mudah misalnya, belum tentu partai politik memberikan pendidikan politik yang layak kepada votersnya sehingga menjadikan mereka menjadi rational voters. Bisa jadi partai hanya mensiasati dengan kita cari anggota partai politik yang cakep-cakep, yang cantik-cantik, atau yang kaya, atau yang dia memiliki karisma,
sehingga rakyat akan mudah untuk memilih dan partainya akan mudah untuk menang. Itu tidak lagi bicara tentang program partai politik gitu dengan mandat model ini. Di partai politik bisa arrange gitu ya, bisa artificial gitu ya, arrange uh, bagaimana menggiring voters yang untuk menjadi irrational voters rather than to educate the voter to be rational. Nah, yang kedua adalah the mandate can be applied only in the case of majoritarian electoral system. Nah, biasanya the mandate model ini hanya bisa diaplikasikan in the case of majoritarian electoral system. Nah, ini nanti kamu akan bahas di mata kuliahnya Pak Yebi ya, biasanya sistem pemilu. Oke, next. Terakhir, kita akan bicara tentang resemblance model. This theory is based less on the way representatives are selected than on whether they typify or resemble the group they claim to represent. Apa sih Bu? Gitu. Jadi, resemblance model itu adalah kepercayaan bahwa yang namanya perwakilan itu adalah proses di mana orang yang kita pilih itu paham betul atau merupakan refleksi atau bagian daripada grup yang lebih besar. Contoh misalnya, I'm a woman. Jadi bagi saya, kalau yang disebut mewakili perempuan, maka dia harus menjadi perempuan dulu. Dia bukan tidak bisa laki-laki mewakili kepentingan perempuan karena laki-laki bukan perempuan. Nah, ini adalah teori representative resemblance model. Gitu. Jadi, by this standard, representative government will constitute a microcosm of the larger society, containing members drawn from all groups and sections in society, in terms of social class, gender, age, and so on. Jadi anak muda nggak bisa tuh diwakili dengan orang tua. Tahu apa orang tua tentang anak muda? Walaupun kata orang tua, saya pernah muda. Oh, tapi kamu kan mudanya di zaman mana? Muda sekarang kan di zaman milenial. Do you understand about millennial needs? Gitu. So we have to choose a member of parliament yang muda-muda. Makanya lahirlah PSI dengan slogannya yang muda gitu. Ini menggunakan metode resemblance model. Ya, dia mengkampanyekan ini, dia pakai teori representatifnya resemblance model, seolah-olah yang tua tidak akan paham yang muda gitu. Atau misalnya feminis ya, kelompok-kelompok feminis yang percaya bahwa ayo dong, perempuan itu milihnya perempuan gitu. Jangan pilih laki-laki. Tahu apa bapak-bapak tentang kebutuhan perempuan? Emang bapak-bapak pernah ngerasain hamil? Emang bapak-bapak pernah ngerasain jadi istri? Gitu. Emang bapak-bapak pernah ngerasain yang namanya tertindas oleh suami? Nah, itu contoh daripada pemikiran atau kepercayaan bahwa yang mewakili itu harus sesuai dengan dirinya, menggambarkan, merefleksikan dirinya. Jadi kalau di trustee kan kita mencari orang yang memiliki wisdom, yang memiliki kelebihan dalam pendidikan, pengalaman, dan dalam trusteeships kita tidak mencari orang yang sama dengan kita kan. Gitu. Bisa jadi sebagai perempuan saya akan memilih laki-laki gitu. Atau laki-laki akan memilih perempuan, nggak ada batasan. Atau misalnya agamanya yang berbeda, itu trusteeship. Itu resemblance model. Kita ini adalah agamanya A, harus sesuai menjalankan nilai-nilai agama A. Maka kita pilih dong yang memiliki agama yang sama dengan kita. Karena nilai-nilainya sama. Kan dia pasti akan memahami kebutuhan kita. Nah, ini ada sebuah resemblance model. The only people who come from a particular group and have shared the experience of that group can fully identify with its interests. Ya, ini it's so easy to understand this theory. Next, the critic. If all representatives simply advance the interests of the groups from which they come, the result would be social divisions and conflict. Ya, kritiknya adalah gitu ya. Mungkin kelebihannya dulu, kelebihannya ya memang more understand gitu ya. Cewek, perempuan pasti akan memahami dengan kebutuhan perempuan. Kebutuhan perempuan misalnya kalau jadi anggota perwakilan pasti dia akan mengedepankan, oh ibu-ibu tuh butuh yang namanya asuransi kehidupan karena setiap pekerjaannya di rumah itu penuh dengan bahaya, mainin pisau, mainin api gitu kan.
gendong anak jatuh, bisa ini ngejemur baju di tempat yang tinggi, harus ada asuransi untuk keselamatan ibu rumah tangga ya kalau perempuan. Tapi nyatanya perempuan yang kita pilih di anggota DPR paham nggak ya tentang kebutuhan perempuan? Nah, jadi uh, itu kelebihannya ya. Misalnya kaum marginal, waria gitu misalnya. Orang waria uh, apa anggota DPR yang tidak merasakan dirinya transgender itu akan memahami kepentingan dan kebutuhan kaum minoritas transgender dan pasti akan dibela transgender. Apakah orang yang berasal dari kelompok agama mayoritas pemeluk agama di negara dan memahami kebutuhan kaum minoritas, kemudian apakah kelompok adat misalnya. Nah, itu adalah kelebihannya. Jadi anggapan bahwa ya kalau misalnya transgender lagi yang memimpin yang menjadi perwakilan itu akan lebih mudah transgender kelompok transgender untuk menyampaikan kebutuhannya. Nah, tapi kritiknya apa? Ternyata kritiknya poin pertama adalah nanti social life atau politik life itu akan sangat banyak divisinya, fraksi-fraksinya, terfragmentasi, terlalu banyak fragmentasinya sehingga uh, akan menyebabkan terjadinya konflik. Ya. Jadi, with no one being able to defend the common good. Jadi nanti akan ada ego bahwa saya mayoritas, bahwa saya minoritas, bahwa kepentingan minoritas lebih dari mayoritas, kepentingan mayoritas harus diperjuangkan daripada kepentingan minoritas. Nah, jatuhnya jadi debat kusir seperti itu nanti lembaga perwakilannya. Padahal ada yang disebut dengan common sense, ada yang disebut dengan common good, ada yang disebut dengan altruism. Above all, ya, bahwa ada kebajikan-kebajikan yang melebihi daripada kepentingan-kepentingan kelompok-kelompok. Nah, itu nanti akan kritiknya kalau mengedepankan teori resemblance model. Nah, in the name of representation, contohnya political party may be forced to select quota of female and minority candidates. Constituency may be set aside for candidates from particular background, or more dramatically, the electorate might have to be classified based on class, gender, race, and so on, and only be allowed to vote for candidates from their own group. Nah, ini sama saja lah, bicara tentang fragmentasi ya. Jadi terkotak-kotak ya. Itu dia. Jadi menegasikan common good-nya atau altruism-nya ya, atau moral duty-nya. Ini adalah kritik daripada teori representasi resemblance. Nah, terakhir kita akan bahas tentang the link between representations and elections ya. Although controversy continues to rage about the nature of representation, there is one point of universal agreement: the representative process is intricately linked to elections and voting. Jadi despite ada kontroversi bahwa pemilu itu adalah metode yang paling baik untuk mencari membuat untuk melegitimasi perwakilan gitu ya. Tapi ya kita tidak bisa menafikan bahwa representasi proses perwakilan itu memang ya ada hubungannya dengan election dan voting. Oke, salah satu pemikir ya terkait tentang demokrasi dan elections itu adalah Joseph Schumpeter ya, yang dalam bukunya Capitalism, Socialism, and Democracy. Bagi dia, demokrasi as a mean of filling public office by competitive struggle for the people vote. Ya, di sini dia bilang competitive struggle. Jadi harus ada kompetisi, ya, fair competitive struggle. Nah, Haywood interpreted the meaning of democracy by Joseph Schumpeter is nothing more than a political method. Makanya dikatakan bahwa pengertian demokrasi daripada Joseph Schumpeter itu adalah demokrasi prosedural.
Ya, karena bicara tentang metode, bagaimana rules and mechanism that guide to conduct elections. Ya. Oke, ini perdebatan yang menarik ya. Should voting be compulsory? Jadi apakah voting itu udah cukup dikatakan sebagai metode untuk representasi, legitimate untuk representasi atau tidak? Tolong kamu baca deh. Ya. Di sini ada yang bilang yes, ada yang bilang no. Jadi tolong dibaca di bukunya Haywood. Saya tidak akan membahas sistem pemilunya, yang akan saya bahas hanya berhenti pada fungsi pemilunya untuk menunjukkan bahwa memang ada keterhubungan antara pemilu dengan representatif. Ya, di sini lihat bahwa ada salah satu di antaranya fungsi providing representation. Ya. Yang pertama adalah recruiting politicians. Ya, jadi pemilu juga merupakan bagian daripada cara sistem politik untuk merekrut uh, new leaders gitu ya. Kemudian yang kedua making governments ya. Dengan adanya kompetisi secara adil, kemudian terpilihlah orang-orang. Nah, orang-orang ini akan duduk calon-calon yang akan duduk pada jabatan-jabatan tertentu di pemerintahan. Yang ketiga adalah providing representation. Ya, providing representation. Jadi kalau misalnya jujur, pemilunya adil, terukur ya, maka legitimasi kepada perwakilan itu akan dengan mudah diperoleh. Bahwa yang sedikit orang ini mendapatkan legitimasi untuk bertindak atas nama banyak orang. Nah, cuman di sini ditekankan bahwa pemilu itu oke bisa providing representation, tapi tidak secara efektif bisa menjamin bahwa keterwakilan tersebut mampu orang-orang yang mewakili itu ya, lembaga perwakilannya mampu menjalankan secara efektif uh, mandat atau delegasi gitu ya. Kalau menggunakan teori mandat atau delegasi votersnya, keinginan votersnya seperti itu. 4. Influencing policy. Oh, sudah pasti dalam setiap elections itu akan menentukan apakah tetap status quo atau adanya reformasi atau revolusi. Yang keenam, building legitimasi, udah pasti. Dan yang ketujuh adalah strengthening elites. Nah, dengan pemilu itu bisa dijadikan elit-elit itu memanipulasi voter sehingga mereka mendapatkan legitimasi untuk memimpin pemerintahan seolah-olah untuk voters, tapi bisa jadi hanya untuk memperkuat kepentingan elit saja. Oke, itu saja mata kuliah kita topik 3 kali hari ini. Semoga kamu menyimak dengan baik, semoga banyak pertanyaan. Jikalau Anda masih tidak paham, Anda bisa mengusulkan untuk adanya Gmate. Terima kasih, selamat mengerjakan kuisnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.